Ya, puji nama Tuhan. Diucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, pada pagi hari ini kita patut menaikkan segala puji dan syukur kita pada Tuhan, yang oleh anugerahnya lah kita boleh menikmati kehidupan dan keselamatan. Dan terlebih kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih siap mendengar kebenaran firman Tuhan nantinya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli, dan saya undang kita berdiri dan kita membaca bersama-sama 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada ya Tuhan Allah Tritunggal, yang oleh karena kasih-Mu kami boleh melewati kurang lebih 6 hari dengan berbagai persoalan dan banyak hal yang kami hadapi, dan kami boleh bersama-sama kembali menyembah dan memuliakan Allah. Oleh karena itu kiranya Tuhan akan memberkati kami, agar kami boleh diberikan kekuatan kesehatan untuk bersama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan lain sebagainya Bapa, sehingga dalam penyembahan ibadah kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tabis ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Injil Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Kita baca bersama-sama. Judul di atas, angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke sebelah danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau,
sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita menaikkan pujian yang berjudul "Datang ke Hadirat Tuhan". Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan semua beban yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian yang berjudul "Kusiapkan Hatiku Tuhan".
hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Persilakan membaca firman-Mu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang telah memberkati kehidupan ini, hidup dan keselamatan telah kami nikmati. Dan kalau kami boleh ada pada hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Buka hati kami dan berkati hamba-Mu yang sedang siap menyampaikan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kami, dan terlebih jemaat-Mu yang duduk mendengar, mereka boleh melakukannya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, terima kasih kepada WL dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan tadi yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Dan saya langsung saja Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya memberikan perenungan, tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu sikap terbaik dalam menghadapi sebuah masalah. Jemaat yang dikasihi Yesus, peristiwa yang dicatat oleh penginjil Lukas dalam Lukas pasal 8 ini memberi sebuah solusi yang akurat untuk saya dan Bapak Ibu dalam menghadapi sebuah masalah yang sedang kita hadapi saat ini.
Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, jangan kita bosan-bosan. Kalau minggu lalu Pak Gembala berbicara tentang badai pasti berlalu, dan minggu ini juga saya berbicara tentang masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, melalui paparan Lukas, kita akan menemukan 3 sikap terbaik dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ada 3 sikap yang perlu kita pertahankan dalam kita menghadapi sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Poin yang pertama, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah hampiri penolong yang agung. Ini langkah pertama yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita tatkala kita menghadapi sebuah masalah. Hampiri Allah sebagai penolong yang agung. Jemaat yang dikasihi Yesus, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, hal yang pertama kita lakukan adalah hampiri Allah sebagai penolong yang agung. Ayat 24a. Jemaat yang dikasihi Yesus, inilah yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Mereka sempat panik, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, tetapi tidak mencari pertolongan yang bukan Tuhan. Ini yang menarik yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Dan bagaimana dengan jemaat Tuhan? Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi ini, apakah kita memerlukan Tuhan? Apakah kita punya langkah datang kepada Tuhan, menghampiri Allah yang disebut penolong yang agung? Murid-murid Tuhan mencari Yesus, meminta pertolongan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus, segenting dan sebaya apapun masalah yang kita hadapi, hal terpenting yang kita lakukan adalah kita harus menghampiri Allah sebagai penolong kita. Inilah yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Yesus pasti memberi pertolongan yang kita perlukan. Yesus pasti bertindak menyelesaikan masalah kita, asalkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, menghampiri Allah sebagai penolong kita. Ketika kita datang kepada Tuhan mencari Yesus, Dia akan turun tangan mengambil alih seluruh masalah kita, sehingga kita mendapat jalan keluar yang terbaik. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, seberapa banyak waktu kita untuk datang kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi? Langkah pertama ini harus kita pertahankan dalam hidup ini tatkala kita menghadapi masalah. Poin yang kedua, bagaimana langkah terbaik kita menghadapi sebuah masalah? Poin yang kedua, gunakan iman yang kita miliki. Selain kita menghampiri Allah, yang kedua, gunakan iman yang kita miliki. Saya dan Bapak Ibu punya iman masing-masing. Iman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus, setelah Yesus menghentikan angin dan air yang mengancam murid-muridnya pada waktu itu, mereka mengajukan pertanyaan, ataupun Allah mengajukan pertanyaan kepada mereka. Katanya seperti ini, di manakah kepercayaanmu? Jemaat yang dikasihi Yesus, saya menerjemahkannya. Pertanyaan Yesus ini seperti ini, di manakah imanmu ketika engkau menghadapi masalah? Mengapa kamu tidak menggunakan imanmu mengalahkan masalahmu? Jemaat yang dikasihi Yesus, Yesus menegaskan bahwa pada saya dan pada ibu yang dikasihi Yesus, ataupun seluruh jemaat Tuhan, kita semua punya iman. Fungsikan iman kita tatkala kita menghadapi masalah. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu,
Kita harus senantiasa membangun iman kita lewat kita membaca firman Tuhan, lewat doa kita, dan lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ketika masalah sedang bertubi-tubi menghadang kita, langkah terbaik kita lakukan adalah gunakan iman kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, poin yang kedua, kita dituntut untuk menggunakan iman kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena iman merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Artinya ketika kita menggunakan iman kita, kita sedang berjalan melewati sebuah jembatan menuju kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, keluar dari sebuah masalah menuju kepada Tuhan. Kenapa kita menggunakan iman? Iman adalah jalan di mana Yesus menyalurkan kuasanya kepada kita semua. Hingga lewat kuasanya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu boleh dikuatkan menjalani hari-hari hidup ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, fungsikan dan gunakan iman kita. Iman berbicara kepercayaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, letakkanlah semua pergumulan kita, letakkanlah semua masalah kita di hadapan Tuhan. Percayalah, iman kita pasti akan menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ini langkah yang harus kita pertahankan dalam hidup ini tatkala kita sedang menghadapi sebuah masalah. Masalah yang saya maksudkan adalah wabah virus corona yang sedang mengacau balau hidup negeri ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hampiri Tuhan setiap hari. Kita lakukan secara konsisten. Yang kedua, fungsikan iman kita. Maka kita nyaman dalam menjalani hidup ini. Poin yang terakhir, langkah yang terbaik ketika kita menghadapi masalah. Yang ketiga, ingat selalu Yesus adalah pribadi yang maha kuasa. Ayatnya yang ke-25 bagian B. Setelah Yesus meredakan angin dan air yang mengamuk, para muridnya bertanya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus. Mereka katakan begini, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air? Mereka taat kepadanya. Badai yang luar biasa yang mengamuk dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu Bapak Ibu menghambat pengenalan mereka terhadap Yesus. Itulah sebabnya mereka bertanya, siapa gerangan ini? Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus? Kalau kita tidak mengenal Allah secara benar, akan membuat kita lupa Tuhan. Dan kita tidak tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bahkan kita tidak bisa menampilkan sikap yang terbaik dalam menghadapi sebuah masalah. Ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengenal Allah secara sempurna dalam hidup kita. Artinya dalam bagian firman Tuhan ini, pengenalan murid-murid terhadap Yesus menentukan sikap mereka kepadanya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan sekali lagi dengan benar, maka kita tidak bisa memberi langkah yang baik dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, Yesus adalah Maha Kuasa. Ia memegang kendali seluruh kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ia lebih besar dari badai yang kita hadapi. Tidak ada badai hidup yang tidak diredakannya. Tidak ada masalah yang terlalu berat baginya untuk diatasi. Ingat selalu bahwa Yesus pribadi yang maha kuasa ketika kita menghadapi sebuah masalah.
Dengan kita mengingat Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, maka kita tahu bahwa masalah akan terselesaikan dengan baik. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, sikap yang terbaik yang perlu kita pertahankan dalam kita menjalani hidup dan menghadapi sebuah masalah. Pertahankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus hampiri Yesus sebagai penolong yang agung secara konsisten. Yang kedua, gunakan iman kita. Karena saya dan Bapak Ibu punya iman, kita percaya kepada Tuhan, masalah akan berlalu. Dan yang ketiga, ingat Yesus selalu, karena Dia adalah pribadi yang maha kuasa, bisa menyelesaikan masalah seperti apapun dalam hidup ini. Oleh karena itu sekali lagi, pertahankan kebenaran di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, dan kita selalu memuliakan Tuhan di dalam sebuah masalah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Dan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya adalah pribadi yang sangat terbatas. Tetapi hamba yakin dan percaya Allah akan memampukan kami semua, memberkati kami, hingga kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita untuk membantu pelayanan di jemaat kita. Mengiring persembahan, kita menaikkan pujian yang terdapat di dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 197, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi
Selanjutnya doa syafaat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Gembala. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Saya pimpin kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menyembah dan memuliakan Tuhan, mendengar firman-Mu. Dan kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini memuliakan Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh kesibukan dan pergumulan-pergumulan jemaat kami Moria Sanduk. Dan sebelumnya Tuhan ampuni kami agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan keberadaan seluruh keluarga besar Gereja Kening Injil Mesia Moria Sanduk terkasih. Dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan senantiasa menolong memberkati mereka Bapa. Yang jelas pada hari ini mereka telah beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kiranya semangat mereka tidak pudar. Mereka terus menyalakan kasih cinta mereka kepada Tuhan. Sehingga dalam persekutuan ini mereka terus memuliakan Tuhan, membesarkan namanya. Oleh karena itu hamba percaya, hamba yakin Tuhan tetap menguatkan, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh aman, nyaman, tidak mengalami sakit penyakit, dan boleh menikmati sukacita yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Jaga mereka dari segala wabah virus corona Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kami percaya, kami yakin Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan keperluan jemaat kami ini, agar di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, kami tidak kehabisan kebutuhan jasmani, tetapi melimpah berkat Tuhan Ia curahkan dan berikan kepada jemaat-Mu ini Bapa. Dan jamah sembuh, pulihkan mereka yang dalam keadaan sakit, agar mereka boleh mendapat pemulihan, kekuatan, kesembuhan daripada Tuhan. Hamba tidak sebut satu persatu. Hamba yakin dan percaya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka sedang berada. Saat ini kami berdoa Bapa, menyerahkan kondisi yang masih kami hadapi ini, kondisi yang tidak aman oleh karena hadirnya wabah virus corona ini. Kami percaya, kami yakin Tuhan akan menghibur, menguatkan kami, menolong jemaat-Mu, memberkati jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka sedang berada, baik mereka dalam kondisi isolasi di RSUD Malinau maupun yang karantina di rumah masing-masing. Tuhan kiranya akan menolong, memelihara, menjaga, memberikan sukacita, semangat, gairah lewat isolasi ataupun karantina ini. Mereka mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka bersekutu, berdoa dan selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa di surga yang saat ini menjalani kehidupan, menjalani kekristenan, dan menjalani pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa. Kiranya mereka senantiasa menjaga diri, menjaga keluarga mereka masing-masing, sehingga dalam mereka terus berjaga-jaga, mereka terus dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan akan mendengar harapan, doa dan pergumulan kami, dan kiranya Tuhan akan memberlalukan badai yang kami hadapi ini, hingga kami boleh aman, nyaman dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama di mezbah di rumah Tuhan ini dengan leluasa. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, persembahan mereka, perpuluhan mereka, bahkan pemberian syukur mereka Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seluruh persembahan pemberian kami kepada Tuhan untuk memperlebar pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat kami Moria Sanduk terkasih ini Bapa. Biar badan pengurus jemaat akan mengelola berkat ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba yakin dan percaya Tuhan juga memberkati orang-orang tua kami, para lansia ataupun persimas. Kiranya Tuhan memberkati masa tua mereka Bapa, agar mereka tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya setiap kebenaran-kebenaran yang mereka dengar hari ini, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan oleh Tuhan di tengah-tengah masalah yang kami hadapi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang menyebar luaskan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya seluruh umat Nasrani, orang-orang percaya, bersatu yakin bahwa badai ini akan berlalu secepatnya dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu sepekan ke depan. Biarlah kami mengisi hari-hari kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat PPJ, biarlah kami senantiasa berjabat tangan, satu hati, terus berdoa dan menyembah Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya akan memberkati semua pelayan-Mu yang sedang melayani kami pada hari ini, yang sudah mengerjakan tugas mereka Bapa. Kiranya Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi dalam pelayanan mereka selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu atas penyembahan dan persekutuan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya mengundang kita berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, siapkanlah hatimu dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan lawatan oleh Roh Kudus, menghibur menguatkan kita mulai hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang dan menjemput kita semua saleh-salehnya. Haleluya, amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Saya undang kita untuk saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Puji Tuhan, saat teduh sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.